Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam materi kuliah pendidikan agama Islam yang tentunya materi ini sangatlah penting bagi kita semuanya sebagai generasi muda. Dan tentunya dalam materi ini kita diharapkan sebagai generasi muda Islam yang menggali secara mendalam materi-materi pendidikan agama Islam. Sudah menjadi kewajiban kepada seluruh mahasiswa bahwasanya tiap pertemuan itu membuat makalah ya. Pada malam hari ini akan ditampilkan ya sebuah makalah yang akan disampaikan oleh Mas Atsir Faris Nasiruddin ya dengan Bapak Mustafa-nya Sistem Ekonomi Islam dan Masyarakat Madani. Para pemirsa yang berbahagia, langsung saja kita akan membahas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wal auliya'i wasyuhada wassalihin wa tabi'in wal ulama'il amilin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan kepada Allah, yaitu berupa kenikmatan diberi kesempatan oleh Allah sehingga kita dapat berkumpul untuk membahas suatu pembahasan yang penting, yaitu sistem ekonomi Islam dan masyarakat madani. Seperti yang kita tahu bahwa langsung saja kepada perumusan masalah apa yang kita bahas nanti tentang sistem ekonomi Islam dan masyarakat madani. Rumusan yang pertama yaitu apa pengertian dari ekonomi Islam. Yang kedua, bagaimana aturan-aturan ekonomi dalam Islam. Yang ketiga, apa sih yang dimaksud dengan masyarakat madani itu. Langsung saja kita menginjak ke yang pertama, yaitu pengertian tentang ekonomi Islam yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Pak Mustafa. Kepadanya saya silahkan. Terima kasih. Dalam pembahasan kali ini, yaitu tentang pengertian ekonomi Islam. Yang pertama, pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam karena ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau integral dari agama Islam itu sendiri. Karena itu Islam adalah sistem kehidupan atau way of life, di mana telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia. Seseorang yang bernama Muhammad Abdul Manan mendefinisikan ekonomi Islam yaitu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dan Islam memposisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan. Dan oleh karenanya kegiatan ekonomi sebagaimana kegiatan lainnya perlu dituntun dan dikontrol agar berjalan seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan. Yang kedua, aturan-aturan dalam ekonomi Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan aturan-aturan dalam menjalankan berbagai aktivitas termasuk bidang ekonomi. Aturan tersebut tentu saja dalam rangka mencapai falah atau kemenangan dan kemuliaan hidup. Berlakunya beberapa aturan tersebut membentuk lingkungan di mana setiap individu yang melakukan kegiatan ekonomi mereka yang mengatur antara manusia. Beberapa aturan itu diantaranya, yang pertama,
alam semesta termasuk manusia adalah milik Allah yang memiliki kemahakuasaan atau kedaulatan sepenuhnya dan sempurna atas makhluk-makhluknya. Yang kedua, Allah telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan individu tanpa mengorbankan individu-individu lainnya. Yang ketiga, semua manusia tergantung pada Allah. Semakin ketat ketergantungan manusia kepada Allah, maka dia semakin dicintainya. Yang keempat, status khalifah atau pengemban amanat. Yang kelima, individu-individu memiliki kesamaan dalam harga dirinya sebagai manusia. Tidak ada perbedaan sama sekali. Tidak ada perbedaan dalam hal baik warna, kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin, atau umur. Dalam Islam, yang keenam, dalam Islam bekerja dinilai sebagai kebaikan dan kemalasan dinilai sebagai kejahatan. Yang ketujuh, kehidupan adalah proses dinamis menuju peningkatan. Yang kedelapan, jangan membuat mudorot atau kesulitan, dan jangan ada mudorot adalah frasa yang senantiasa diucapkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Yang kesembilan, suatu kebaikan dalam peringkat kecil secara jelas dirumuskan. Pelaksanaan kebaikan ini diwarisi oleh lembaga-lembaga sosial yang pada akhirnya mewajibkan dengan kekuatan hukum. Yang ketiga, prinsip dan karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya. Sumber daya itu dipandang sebagai amanah Allah kepada manusia, sehingga pemanfaatannya haruslah bisa dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Yang kedua, kepemilikan pribadi. Kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Yang ketiga, bekerja. Bekerja adalah kekuatan penggerak utama kegiatan ekonomi Islam. Yang keempat, kepemilikan kekayaan tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang-orang kaya dan harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak. Yang keenam, seorang muslim harus tunduk pada Allah. Seorang muslim itu memang harus tunduk pada Allah Subhanahu wa taala pada hari pertanggungjawaban di akhirat. Yang ketujuh, zakat. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas nisab. Yang kedelapan, Islam melarang secara tegas riba dalam segala bentuknya. Yang kesembilan, Islam menekankan pentingnya memfungsikan uang pada bidang-bidangnya yang normal. Yang kedua adalah karakteristik ekonomi Islam. Sebagaimana yang dikutip oleh Mustafa Edwin Nasution dalam Mausu'ah Al-Ilmiyah wal Amaliyah Al-Islamiyah, beberapa karakteristik ekonomi Islam sebagai berikut, yaitu harta adalah kepunyaan Allah dan manusia hanya merupakan khalifah
atau pengatur atas harta tersebut. Karakteristik ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, semua harta baik benda maupun alat produksi adalah milik atau kepunyaan. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 284 yang artinya, kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, manusia adalah khalifah atas harta miliknya. Yang B, ekonomi terikat oleh akidah, syariah, dan moral. C, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang D, ekonomi menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Yang E, kebebasan individu dijamin dalam Islam. Yang F, negara diberi wewenang turut campur dalam perekonomian. Yang G, bimbingan konsumsi. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan kami, Mas Asir. Terima kasih. Langsung saja tentang pengertian masyarakat madani. Pengertian dan karakteristik masyarakat madani. Kalau kita berbicara tentang masyarakat madani, maka kita harus tahu secara harfiah apa sih yang disebut masyarakat madani itu. Masyarakat madani secara harfiah berarti masyarakat kota yang sudah tersentuh oleh peradaban maju atau juga civil society, masyarakat sipil. Anak-anak mahasiswa ini yang akan menyampaikan nakalah sistem ekonomi Islam dan masyarakat madani. Oke, waktu kami persilakan. Ayo anak-anak, mari siapa yang bertanya tentang materi sistem ekonomi Islam Dan masyarakat. Sistem ekonomi Islam dan masyarakat madani. Ayo, siapa yang bertanya? Silakan. Silakan. Gimana cara untuk membangun suatu sistem distribusi yang berkeadilan dari dimensi ekonomi Islam? Ya, ini pertanyaan bagus sekali. Silakan dijawab, Mas Asir. Demikian kita menjelaskan makalah sistem ekonomi Islam dan masyarakat madani. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.